Oke, halo semuanya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan itu untuk praktikum 10 pada pemrograman Java menggunakan Apache NetBeans, yaitu membahas mengenai penggunaan array of object. Kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan array, sekarang kita akan menggunakan array itu untuk create object dari kelas lain. Nah, itu gimana caranya? Kita lihat. Dan di sini ada sebuah case di mana kita menggunakan array of object untuk memodifikasi program point member untuk 5 member, di mana semua member memiliki poin awal 0. Oke, kita ada 5 objek, berarti nanti kemudian memakai 2 kelas untuk memisahkan kelas dengan metode main dan kelas dengan 3 metode lainnya. Oke, total kelas ada 2. Kelas pertama yaitu metode main, ada 1 metode saja. Kemudian membuat objek untuk 5 member. Menu, yaitu ada 3 menu di sini, ada user dimiliki kita untuk memilih 3 menu, yaitu menu 1 yaitu display untuk menampilkan poin member. Menu kedua yaitu add point, menambah poin bila ada transaksi. Nanti ada syaratnya di kelas kedua kita bahas. Menu ketiga yaitu user point atau use point atau pengurangan poin untuk membeli voucher. Kelas kedua yaitu terdiri dari 3 metode lainnya, yaitu menampilkan poin member. Metode pertama untuk menampilkan saja. Metode kedua untuk menambah poin sebesar 3% dari nilai transaksi bila ada transaksi sebesar 1 juta ke atas. Oke. Lebih besar atau sama dengan dari 1 juta. Kemudian metode ketiga yaitu mengurangi poin bila member mau menukar nilai poin dengan voucher, yaitu 1 poin untuk Rp1. Oke, voucher belanja ini ya. Oke, langsung saja kita bahas ke codingannya. Pertama, kita coba bahas di kelas dengan metode main dulu. Kita akan menggunakan graphical user interface ya, GUI. Kita akan sesuaikan dulu package-nya. Package seperti biasanya, nama harus sama dengan nama package. Kemudian kita import dulu Java swing.jOptionPaint. Di sini kita harus import scanner dulu di sini berarti karena ada import java. Oke. Kemudian di sini berarti kita harus membuat dulu tidak usah karena kita sudah menggunakan JOptionPaint ya, di situ kita inputnya di situ. Nah, kita nggak perlu pakai scanner, karena sudah ada di sini. Kita inputnya nanti di graphical user interface. Kemudian kita membuat kelas, di mana kelasnya bernama point member array. Huruf besar semua depannya ya, P-nya besar. Di sini kayak sudah menjadi kesepakatan umum pada Java. Kemudian kita buat metode main, tulisannya seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel inti sama dengan 0 ini untuk apa? Untuk looping kita membuat array of object-nya nanti. Nah, di sini kita menulis point member, yaitu nama kelas untuk 3 metode lain itu, yaitu nama kelasnya point member. Berarti point member kita pakai kurung kotak seperti ini. Point member, nama P-nya kecil, yaitu nama objeknya nanti. Ini diklarasikan dulu. Kemudian point member sama dengan new point member. Nah, length of array-nya itu 5. Berarti dari 0 sampai ke 4. Nah, indeksnya. Nah, di sini ada panjangnya, di sini ada 5.
Sebenarnya penulisannya bisa juga seperti ini. Nah, kita bisa juga penulisan seperti ini. Nah, tapi saya memilih seperti ini karena konsepnya itu seperti ini sebenarnya, kita deklarasikan dulu. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan ini, misalnya kita mau menggunakan loopingannya gini. Ini bisa dideklarasikan dulu, bisa juga kita menggunakan seperti ini. int i sama dengan 0. Nah, bisa juga seperti ini. Maksudnya tadi seperti itu. Jadi kita bisa langsung bisa seperti ini. Memang konsep utamanya itu sebenarnya seperti ini. Seperti yang saya tulis sekarang. Nah, selanjutnya kita langsung ke untuk mengisi untuk meng-create objeknya tersebut, yaitu for kita bikin looping ya. Ini saja i, karena udah dikeluarkan di sini langsung tulis koma saja i lebih kecil dari point member dot length. Berarti jika i lebih kecil dari point member dot length, maka dia akan mengisi terus seperti ini, membuat objeknya di sini syaratnya seperti ini. I plus plus yaitu i bertambah sampai dengan 4, berarti 0 sampai 4. Panjangnya kan 5. Dari 0 sampai 4 itu dia memiliki panjang 5. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Jadi, terus point member ke i sama dengan new point member. Nah, berarti dia akan membuat objek di mana point member 0 sama dengan new point member. Point member 1 sama dengan new point member. Point member 2 sama dengan new point member sampai dengan point member 4. Dari point member 0 sampai point member 4. Dan kita deklarasikan dulu variabelnya juga ID untuk nanti ID customer-nya, kan dia ada 5 customer. Menu dia itu pilihan, ada 3 pilihan tadi kan, ada 3 pilihan. Yang pertama untuk menampilkan poin, kedua untuk transaksi, ketiga untuk tukar poin, global transaksi. Nah, nanti ini untuk transaksinya nominalnya ada berapa. Di sini kita akan menggunakan loopingan lagi untuk transaksinya. Kemudian ID sama dengan integer.parseInp, in-nya gede, jOptionPaint.show input dialog. Di sini maksudnya apa? Integer ID nanti dia akan diminta untuk di-input. Karena dia kayak sudah dijelaskan sebelumnya, GUI, Graphical User Interface, yang menggunakan jOptionPaint itu ada 4 jenis gitu. Ada input, ada message, dan lain-lain gitu. Ada 4. Ada option, ada juga ada option, dan ada juga satu lagi. Nah, di sini kita bukan input karena akan di-input ID-nya. Nah, di sini ada message juga. Message-nya nih, dia akan menampilkan keterangannya apa. Jadi yang akan di-input apa, kita bisa dibantu dengan keterangan di sini. Jadi ID nanti akan di-input. Inputannya berupa apa? Integer, int. Karena ID itu tipe datanya integer. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini ada keterangan nama. Ini nama-namanya saja. Saya menggunakan namanya seperti ini. Kemudian jika ID lebih kecil dari point member length ditambah 1, maka dia akan mengeksekusi ini semuanya. Selain itu, ID tidak terdaftar. Maksudnya apa? Jika ID-nya tidak sesuai dengan ada 5 ini, maka dia akan menampilkan jOptionPaint.show message dialog, masukkan menu yang sesuai. Nah, dia tidak. Karena kalau misalnya tidak ada ini, dia akan error programnya. Kalau misalnya kita input 6 misalnya, kalau tidak ada syarat ini, dia akan error. Karena apa? Balik lagi. Di sini ID akan keisi dengan 6, dia akan menampilkan ini, dan sedangkan di array-nya ini, point member-nya itu hanya ada 0 sampai 4. Kalau misalnya 5, dia akan error. Dia memanggil hal yang tidak ada gitu. Makanya kita kasih syarat seperti ini.
Nah, kemudian jika itu sesuai kriteria poin member length plus 1 ID-nya, maka dia akan mengeksekusi program ini. Menu dia akan si user ini akan diminta selanjutnya itu menu, yaitu integer parse int option pane show input dialog. Nah, dia akan diminta dengan menu ini tipe datanya sama integer, pilihannya ada 3. Yaitu pertama tadi seperti tadi kriterianya lihat poin saat ini, transaksi dan tukar poin. Nah, kemudian dia ada if lagi. Jika menu sama dengan 1, maka dia akan menampilkan di mana dia poin member ID min 1. Kenapa ID min 1? Karena ID ini kan diisi dari 1 sampai 5. Sedangkan pada array ini indeksnya itu 0 sampai 4. Panjangnya sama-sama 5 tapi indeksnya itu berbeda. Jadi makanya untuk kali ini itu ID di sini ID point member indeks ke ID minus 1. Misalnya dia akan jadi objek milik Rizal ini dengan nomor ID 1 dia berada di indeks ke 0 di objek yang sudah di-create tadi, objek point member itu indeks ke 0. Berarti kita akalinya seperti ini. Jika menu sama dengan 1, dia akan menampilkan poin membernya, poinnya si Rizal ini. Kemudian ID 1, poin member berarti dia akan memanggil objek milik Rizal di mana untuk indeks ke 0 berarti ID-nya itu 1, berarti 1 kurangi 1 ke 0. Berarti poin member 0 indeks ke 0 dot show point. Berarti ini objek point member 0 dot show point. Show point-nya apa? Dia memanggil metode yang berada di kelas point member, metode show point di kelas point member, metode show point. Di sini akan menampilkan di option pane dot show message dialog. Dia akan menampilkan saja kalau message, berarti dia tidak ada inputan apapun. Lalu, poin Anda titik 2 plus poin. Nah, poin ada di sini. Nanti poin didapatkan dari proses di bawahnya. Kemudian di bawahnya pindah baris, voucher Anda RP titik voucher belanja. Voucher belanja nanti juga ada di metode yang lain. Nah, kemudian else if jika menu sama 2 berarti dia milih untuk ID tadi misalnya masih Rizal ya, masih milih Rizal. Misalnya customer ID 1 misal ingin melakukan transaksi. Berarti jika menu sama dengan 2 atau memilih untuk transaksi sama dengan double.parse double. Nah, di sini kan parse int, ini parse double. Transaksi itu tipe datanya itu double, maka di sini ditulis transaksi double.parse double. J option pane show input dialog. Di sini akan menginput dengan dialog. Dia akan memberikan keterangan input nilai transaksi Anda. Nah, di sini kan diminta untuk menginput dan di situ akan maka graphical user interface-nya akan menampilkan interface di mana di situ ada kolom untuk menginput nominal belanjanya. Kemudian setelah diinput, misalnya menginput sebesar 1 juta, kemudian data itu akan dikirim ke metode transaksi poin pada kelas yang diacu oleh si objek point member ini kan tadi kelas point member dan besar. Yaitu pada objek point member dengan indeks ke 0 berarti karena Rizal tadi ID-nya 1, ID di min 1 berarti indeks ke 0. Transaksi poin ini nama metode di kelas point member. Yang akan dikirim apa? Data transaksi ini. Transaksinya berapa tadi dikirim ke metode transaksi poin dan di sini yang dikirimkan tadi didapatkan menjadi apa diinput ke variabel nominal, double nominal. Nah, jika nominal itu lebih besar atau sama dengan dari 1 juta, maka poin sama dengan poin plus nominal dikali 3/100. 3/100 ini kan 3%. Tadi syaratnya kan jika
ada transaksi 1 juta ke atas, maka dia mendapatkan poin sebesar 3% dari total nominal belanja. Ini seperti ini, poin. Dan poinnya itu akan disimpan di sini. Tapi double poin sama dengan 0 untuk masing-masing objek atau masing-masing user. Oke. Selain itu tidak ada apa-apa gitu. Berarti kalau di bawah 1 juta dia tidak akan mendapatkan poin. Kemudian di sini sudah tadi untuk mengirim dan untuk mengirim datanya, sudah dikirim datanya ke masing-masing objek. Kemudian jika menu sama dengan 3, berarti si user ini akan menggunakan poin tersebut untuk mendapatkan voucher belanja. Jika hal tersebut, maka dia akan memanggil metode tukar poin untuk setiap masing-masing objek atau user tersebut. Point member ID -1 sama seperti yang sebelumnya, cara pemrogramannya ada tukar poin. Dia tidak ada data yang dikirim karena kita tidak menginput apa-apa gitu. Nah, di sini menginputnya ada di sini. Kita menginput berapa poin hari poin. Nah, tadi kan ini tukar poin mengacu pada metode yang ada di kelas point member, yaitu metode tukar poin. Voucher sama dengan integer parse int di option pane dialog message jumlah poin yang akan Anda tukarkan. Nah, jadi dia akan diminta untuk input. Sebenarnya bisa di sini, bisa juga ditulis di sini. Bisa juga ditulis di bawahnya. Berarti penulisannya seperti ini gitu. Ada data yang dikirim. Ini tidak ada data yang dikirim karena kita akan membuat 2 versi yang berbeda. Yang pertama, inputnya ada di kelas method main-nya dengan berarti ada data yang dikirim ke kelas ini, dan yang kedua langsung saja di sini voucher itu kan yang akan dikirim yang akan ditukarkan berapa gitu. Nah, ini diminta setelah mempunyai poin voucher berapa yang mau dipakai gitu kan. Jika voucher lebih kecil dari 0, jika yang misalnya dia akan si user Rizal tadi akan menukarkan poin sebesar minus 1000 poin gitu. Dia tidak bisa karena itu mungkin program akan mendetek sebuah bentuk kecurangan gitu misalnya gitu kan. Tidak bisa gitu. Kalau minus itu tidak bisa. Belanja itu tidak tukar poin tidak mungkin minus. Di option pane show dialog, show message dialog akan dengan message saja. Penukaran voucher tidak dapat diproses. Kalau minus itu tidak bisa diproses. Kemudian jika voucher lebih kecil atau sama dengan poin, nah di sini maka akan diproses. Poin sama dengan poin minus voucher. Nah, voucher belanja sama dengan voucher belanja plus voucher. Artinya apa? Di sini kan intinya ada di voucher. Si user ini sudah memiliki poin, misalnya poin sebesar X gitu, sebesar X poin. Ketika dia akan menukarkan poin menjadi voucher belanja, berarti poinnya ini akan berkurang menjadi poin minus voucher X dikurangi voucher yang ditukarkan tadi. Nah, itu akan menjadi jumlah poin yang baru yang kemudian akan disimpan di sini. Maka jumlah poin akan berubah setelah dikurangi oleh voucher berapa voucher yang akan ditukarkan. Kemudian voucher belanja di sini berarti voucher belanja plus voucher. Jadi dia akan terupdate terus dengan perusahaan seperti ini. Misalnya awal punya 0 voucher belanja, kemudian dia akan menukarkan sebesar 1000 voucher belanja gitu. Maka voucher 0 ditambah 1000 gitu. Vouchernya akan terupdate. Voucher bertambah, poin berkurang di sini maksudnya di sini. Faktor penambah dan pengurangnya yaitu voucher yang diinput di sini tadi. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian else di option pane show message dialog berarti kalau misalnya berarti selain ini syaratnya di bawah 0 antara 0 sampai jumlah poin yang dimiliki. Kemudian berarti selain itu kan berarti jika di atas jumlah poin gitu, lebih banyak dari jumlah poin yang dimiliki nih, dia akan menampilkan message di mana poin Anda tidak cukup.
Nah, maksudnya seperti itu. Jadi di sini cara kita dalam memproses vouchernya tersebut. Nah, kemudian di sini uh, akan dipanggil di sini poin. Ini untuk masing-masing member, poin member yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian while di sini kita menggunakan loopingnya tadi kan while-nya ini di sini kita akan menggunakan G-option paint show confirm dialog. Nah, di sini ada confirm dialog nih. Apakah Anda ingin mengulangi lagi sama dengan G-option paint yes no option. Dia akan menampilkan menu konfirmasi di mana isinya itu adalah yes no option gitu. Yes no option itu ada pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka dia akan sesuai dan dia akan naik, akan mengulangi lagi gitu. Berarti akan transaksi lagi atau akan memulai kembali. Jika tidak, maka program selesai. Maksudnya seperti itu. Oke, kita langsung saja kita coba simulasikan programnya. Mulanya nah di sini. Dia akan menampilkan dulu dan dia akan menampilkan ini pertama ID apa ini diminta untuk memilih ID-nya berapa, ID customer-nya dengan keterangannya ini. Nah, Rizal, Rono, Ade, Rizky, Devin. Misalnya kita mengisi ID misalnya seperti tadi 6 gitu. Nah, ID tidak terdaftar karena tadi. Kemudian misalnya kita mengisi ID 1 Rizal. Sesuai dia akan melanjut ke sini. Jika ID belum maka akan diminta untuk memasukkan menu. Nah, menunya apa? Nah, di sini. Dia sekarang sedang sampai di sini. Misalnya kita akan melihat poin saat ini. Poin 0, voucher Anda 0. Nah, kalau 1 kan dia akan menampilkan, hanya menampilkan saja. Kemudian, misalnya transaksi. Dia akan mengeksekusi ini. Menu sama dengan 2, transaksi. Dia diminta untuk menginput nominal transaksinya, misalnya 1 juta. Nah, sudah selesai, ya misalnya kita akan melihat poin saat ini. Nah, poinnya menjadi 30.000 karena 3% dari 3/100 dari 1 juta itu 30.000. Akan mendapat 3% kan tadi. Kemudian saya akan melakukan dari Zal tadi akan melakukan tukar poin. Tukar poin ya di sini message ini seperti tadi syarat yang sudah dijelaskan kan tadi punya voucher 3.000 gitu kan. Misalnya saya kan 3.001 voucher. Nah, dia tidak bisa gitu. Oh maaf, 30.000 ya tadi ya. Oke, misalnya saya akan menukar poin, tadi udah dikurangi 30.000 menjadi 40.000. Nah, poin Anda tidak cukup gitu. Dan kemudian misalnya saya akan menukar poin sebanyak -1. Nah, broken voucher tidak dapat diproses. Kemudian dan itu kan ini objeknya berbeda-beda gitu kan. Jadi untuk masing-masing objek tidak terpengaruh dari apa yang sudah dioperasikan pada objek Rizal ini tadi. Nah, jadi dapat kita lihat nih ya, di sini ketika kita menggunakan array of object, bisa terlihat di sini lebih simpel dan lebih pendek programnya di sini. Kita hanya membutuhkan 2 baris, bahkan bisa 1 baris untuk membuat 5 objek, bahkan lebih gitu. Di sini juga kita untuk if-nya juga bisa lebih pendek, bisa langsung seperti ini, member ID gitu dengan member ID. Gitu. Kalau kita lihat ada sebelumnya ada juga tipikal seperti ini untuk case yang sama.
Di praktikum ke-7. Di praktikum ke-7 kan sama. Kita coba bandingkan. Nah, di sini. Jadi kita bandingkan di pembuatan objeknya dia membutuhkan 5 baris. Pembuatan objeknya membutuhkan baris sejumlah dengan berapa objek yang akan dibuat gitu. Sedangkan kita menggunakan array of object, kita hanya membutuhkan 1, membutuhkan 2 atau bahkan 1 baris saja gitu. Lebih efektif di sini. Untuk pengisiannya juga seperti ini ya, mungkin butuh 3 baris untuk mengisi ininya, mengisi apa objeknya gitu. Kemudian dapat kita lihat di sini untuk if-nya ini ID sama dengan jika ID, kita harus membuat jika ID sama dengan 1 atau dan jika sama dengan 1, kemudian jika ID sama dengan 1, harus seperti ini. Jadi panjang programnya. Kemudian kalau ini kita bisa langsung saja menjadi 2 if saja gitu. Jadi dapat kita lihat bahwa ketika kita menggunakan array of object, program itu bisa menjadi lebih simpel dari penggunaan membuat objek seperti biasanya, objek seperti yang berikut ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.